Menurut Mbak, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan, Oke. Apa alasannya? karena dia menyatakan kuasanya, Di mana? membangkitkan orang yang mati, mengubah air jadi anggur. Dia sendiri pun bangkit dari kematian. Lebih dari itu, dia membangkitkan siapa saja yang dia kehendaki. Oke. Apakah Nabi Idris nggak pernah ke surga? Kami tidak punya ketika Nabi masih Idris. di dunia? Kami tidak punya Nabi Idris. Itu Nabi Anda. Orang Yahudi tidak punya Nabi bernama Idris. Bahkan Nabi Soleh aja dia Soleh. bisa membangkitkan orang mati. Siapa lagi nih Nabi Soleh, Pak? Ada. Ini saya kasih tahu ya, Pak ya. Nanti saya baca. Nama orang di Palestina tidak pernah ada yang namanya Idris, Pak. Itu satu hal yang saya kasih tahu. Nama Soleh juga nggak pernah ada orang Yahudi sana bernama Soleh, Pak. Pak Jainal super ngotot. Agatha menjawab dengan tuntas. Apa alasan Yesus itu Tuhan? Mari kita simak debat seru mereka berikut ini. Silakan Pak Jainal. Mau tanya, menurut Mbak, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan, Oke. Apa alasannya? karena dia menyatakan kuasanya, Di mana? membangkitkan orang yang mati, mengubah air jadi anggur. Dia sendiri pun bangkit dari kematian, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan ada yang pendarahan. Lebih-lebih dari itu, dia membangkitkan siapa saja yang dia kehendaki. Oke. Apakah cuma dia yang bisa membangkitkan orang mati? Hanya dia yang punya kuasa itu dan dia memberikan kuasa itu kepada rasulnya juga. Apakah Nabi Idris nggak pernah ke surga? Kami tidak punya ketika Nabi masih Idris. di dunia? Kami tidak punya Nabi Idris. Itu Nabi Anda. Orang Yahudi tidak punya Nabi bernama Idris. Kalau di Islam ada Nabi Idris, dia pernah ke surga beserta jasadnya ketika Idris masih itu hidup. dari Bahkan sampai bangsa sekarang mana, dia Pak? masih di sana. Idris itu dari bangsa mana, Pak? Dia lahir di Palestina. Di Palestina. Di mana itu dalilnya? Ada di kitab, nanti saya bacakan. Silakan, di Quran surah berapa? Bahkan Nabi Soleh aja dia Soleh. bisa membangkitkan orang mati. Siapa lagi nih Nabi Soleh, Pak? Ada. Ini saya kasih tahu ya, Pak ya. Nanti saya baca. Nama orang di Palestina tidak pernah ada yang namanya Idris, Pak. Itu satu hal yang saya kasih tahu. Nama Soleh juga nggak pernah ada orang Yahudi sana bernama Soleh, Pak. Oke, nanti saya bacakan kitabnya. Iya, orang Yahudi sana, Bapak kalau ke Israel sana nggak ada namanya Soleh, nggak ada namanya Idris. Ya, orang Yahudi itu nggak seperti itu namanya. Dulu Orang Jepang itu nggak pernah namanya ada Joko. Itu nggak seperti itu tuh nggak make sense. Ya, kalau asli orang Jepang namanya itu bukan Mukidi, nggak ada. Sama seperti orang Yahudi sana nggak ada namanya Idris, Soleh itu nggak ada. Ya. Ini Bapak dapat karangan dari mana, Pak? kan banyak itu di dalam kitab itu. Itu di kitab Anda. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal kata-kata itu. Nama itu pun tidak ada di dalam kitab kami. Gitu. Mungkin itu orang Arab kali ya, Pak. Gini. Nabi Idris itu bahkan lebih hebat dia dibandingkan Yesus. Kenapa Muhammad tidak memiliki seperti yang Nabi Idris itu, Pak? Iya, makanya kalau Nabi Muhammad di atasnya itu. Kalau di atas Idris seharusnya Muhammad bisa menghidupkan orang mati dan dia bisa hidup sendiri dong.
kalau Nabi Muhammad itu bukan menghidupkan orang mati, tapi dia Mematikan orang hidup. tulang. Bukan Hah? menghidupkan Kirain ayam yang mematikan udah orang mati. hidup. Ayam yang udah mati bisa bicara dengan dia. Di mana dalilnya itu, Pak? Ayam mati bisa Ada, bicara, mau nanti saya ngapain? bacakan itu. Dari Ayam tadi goreng nanti aja udah mulu. mati. Udah mati ayam goreng itu Ayam bisa goreng. berbicara sama dia. Iya. Oh, ngomong apa waktu itu ayam gorengnya itu, Pak? Enggak, nanti saya bacakan. Oh, iya. Oke. Oke. Kalau ayam goreng aja bisa dibangkitkan, bisa ngobrol sama dia, kenapa dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, Pak? Nggak ada yang bangkit sendiri, nggak ada. Oh, Bahkan nggak ada yang Yesus bangkit pun sendiri. nggak bangkit sendiri. Yesus bangkit Bahkan Yesus sendiri pun dan nggak dibangkitkan. bangkit. Itu Enggak, iman saya ada dalilnya. Enggak. Anda jangan bilang enggak. Saya juga bisa bilang. Muhammad ngobrol sama ayam goreng aja itu enggak. Bisa aja saya bilang gitu enggak. Karena Anda tidak punya dalil. Kalau saya punya dalil. Coba dalil mana? Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Itu kata Yesus. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengambilnya tanpa izinku. Itu kata Yesus. Itu dalam apa? Dalam kitab. Nih, saya tunjukkan. Di dalam Yohanes 10 ayat 17. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya sendiri. Yesus itu berkuasa mati dan hidup atas keinginannya. Tapi dalam versi yang lain itu kan menyatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dalam hal versi penghakiman. Itu konteksnya dia menghakimi. Ini kan konteksnya hidup. Anda jangan diputar-putar Kalau dong. masalah penghakiman itu seharusnya lebih besar masalah penghakiman. Oh iya, Masalah Yesus menghakimi. Anda bayangkan siapa yang menghakimi manusia di dunia ini waktu kiamat? Berarti Yesus lebih besar, lebih kuasa toh. Karena dia berkuasa menghakimi. Bahkan dia mengatakan begini, Pak. Di Yohanes 5 ayat 20 dan 21. Aku berkuasa menghidupkan siapa yang aku kehendaki. Itu kata Yesus. Sebab sama seperti Bapa menghidupkan orang mati, demikian Anak menghidupkan siapa yang Dia kehendaki. Itu kata Yesus. Gimana? Sekarang saya tanya, Pak. Manfaatnya ngobrol sama ayam goreng itu apa, Pak? Enggak, kan ketika ayam itu ada racunnya, ketika ayam orang Yahudi mau meracun dia, terusan ayam itu berbicara kalau dirinya itu ada racunnya gitu. Oh, ayamnya yang ngomong? Ngomong sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Ayam itu berbicara sendiri atau karena mujizatnya Nabi? Tadi kata Anda Nabi Muhammad yang menghidupkan ayam goreng. Ternyata ayam gorengnya yang ngomong sendiri. Ya, Yesus juga demikian. Nah, ini gimana ceritanya? Ayam yang udah mati digoreng. Kejadiannya Yesus menghidupkan orang mati juga demikian. Apa tuh? Ya karena mujizat. Loh, karena dia sendiri. Nah, ini di mana ceritanya Muhammad itu ngidupin ayam goreng? Sama halnya sama Yesusmu itu. Dia menghidupkan orang mati karena juga mukjizat. Iya, mujizat dari dirinya sendiri kan? Bukanlah dari Kata siapa Bapa yang bukan? mengutus dia. Dari Bapa yang mengutus dia. Oke. Kalau Muhammad dapat mujizat dari siapa? Ya dari Allah. Berarti tingkatannya Yesus dan Muhammad itu sama. Kalau gitu kenapa dia tidak bisa bangkit sendiri setelah mati? Emang Yesus bangkit sendiri? Iya Dia dong, dalam iya, Al-Quran dia nggak bangkit sendiri. Bahkan dia Ini itu tadi diangkat ke ayat langit. ini apa? Dia mengambil Enggak. nyawanya dan memberikannya sendiri. Loh, Enggak, dia kok baru diangkat ke bacain langit. ayatnya. Dalam versi Islam dia diangkat. Belum sempat dibunuh tapi diangkat dulu.
Siapa Ini saksinya? ayatnya gini. Wa Tunggu, ma tunggu, Pak. Saya tahu itu. qataluhu wa ma Sekarang saya salabuhu tanya. walakin syubbihalakum. Ya, itu berita di abad keberapa itu? Enggak, itu di Al-Qur'an itu. Iya, di Wa ma Al-Quran abad berapa qataluhu itu? wa ma salabuhu walakin syubbihalakum. Iya, Pak. Nabi Itu Isa kan itu atau gini. Yesus? Itu kan cerita di abad ke-7. Yesus aja hidup di abad 1. Bisa aja cerita itu karangan. Ya toh? Gimana ceritanya orang abad 7 mengerti yang terjadi di abad 1? Bener nggak? Saya lebih percaya yang diberitakan Yesus. Karena yang memberitakannya itu orang-orang di abad 1, bukan di abad 7. Orang di abad 7 aja nggak ada yang hidup. Gimana ceritanya? Bisa. Coba. Saya mah, Pak, kalau saya pakai otak ya, Pak. Saya lebih percaya data di abad 1, Pak. Daripada data di abad 7. Kenapa? Nggak ada saksinya. Kalau nggak ada saksinya ya gimana mau percaya? Sekarang gini, ketika ada pemerintahan Orde Lama itu bisa digantikan dengan Orde Baru. Itu ibaratnya gitu. Jadi yang lama itu bisa nggak kepake lagi, yang kepake itu hukum yang baru gitu loh. Hukum apa sih? Hukum apa? Ibaratnya ini kan ibarat. Nyambung. Ibaratnya kan kayak gitu. Jadi Orde Lama itu nggak bisa kepake di Orde Baru. Ibaratnya Al-Quran itu mengkuliti dari kitab-kitab yang sebelumnya. Oke, bedanya 7 abad. Berarti abad sekarang ini udah nggak laku lagi dong Quran. Udah 1400 tahun. Bukan gitu. Anda, sekarang Anda hidup di zamannya Nabi nggak? Kalau begitu, di zamannya Nabi kitabnya udah nggak kepake. Bikin lagi dong yang baru. Orde lama di abad 7 jangan dipakai di abad sekarang. Setuju nggak? Loh, itu abad 1, abad 7 udah nggak kepake. Ini abad 7 berarti udah berapa abad? 14 abad udah nggak kepake toh. Baru. Kalau mau main orde-ordehan, ya nggak? Logikanya gitu. Turun lagi dong Nabi baru per 7 abad sekali. Kalau memang udah nggak kepake, jangan bilang gitu, Pak. Iman saya bukan iman Anda. Iman saya jangan kau pakai-pakai kepada imanmu. Iman saya itu tanpa imanmu tetap ada. Ya iman saya juga bukan iman Anda juga. Saya tanya Anda, bisa nggak Anda beriman tanpa mengimani Nabi saya? Nggak bisa. Bisa Anda mengimani agama Anda dengan sempurna tanpa kitab saya? Nggak bisa. Mohon maaf ya Pak ya, iman Anda nebeng. Oke? Ada yang iman sama saya, kan udah nggak kepake. Kalau kitab saya sudah tidak kepake, jangan dibahas kitab saya. Bahas aja kitabmu, atau kau bikin kitab baru, kitab ayam goreng. Jelaskan perbedaan antara Nabi Isa dengan Yesus. Isa bukan Yesus. Isa tidak disalib. Yesus itu hidup di abad 1 dan benar-benar disalib dengan saksinya. Lalu bangkit pada hari yang ketiga. Ada lagi, Pak? Itu menurut asumsi atau menurut data, Kak? Menurut data, menurut kalender, menurut seluruh dunia seperti itu. Kecuali data abad 7. Umat Kristen itu pengikut Yesus atau penyembah Yesus, Kak? Pengikut sudah pasti menyembah. Apa yang diikuti, Kak? Semua ajarannya. Bukan tata cara pakai bajunya, bukan tata cara makannya, bukan tata cara ceboknya. Jadi yang diikuti itu ajarannya. Ya ajarannya apa coba? Satu saja Kak, contohnya Kak, ajarannya. Matius 28 ayat 19, baptis.
Kan ajaran Yesus kan banyak, Kak, Anda ajaran. satu aja. Ini saya kasih tahu yang paling fundamental ajaran Yesus itu baptis. Isa ngajarin apa? Saya nggak tahu Isa ngajarin apa. Anda Islam? Saya tanya, Isa ngajarin apa sih? Nabi Isa ngajarin menyembah Tuhan hanya satu-satunya yang berhak disembah. Datang-datang jauh cuman ngomong itu toh. Seluruh nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta hanya untuk mentauhidkan, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Jadi sunat itu ajaran dari mana, Pak? Ajaran dari siapa sih? Sunat sejak Nabi Ibrahim sudah diperintahkan oleh Yang Maha Dalilnya Kuasa. Ibrahim disunat di Quran. Mungkin di dalam Quran tidak spesifik, tapi kita mengikuti apa yang disampaikan, diajarkan oleh baginda Rasul Nabi kita, Nabi Muhammad. Kata Anda, yang mengajarkan Ibrahim. Gimana Ibrahim mengajarkan sunat? Kami umat Islam adalah umat yang percaya, meyakini bahwa para nabi dari sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad itu satu ajarannya, yaitu mentauhidkan Allah. Dan para nabi diutus itu dengan syariatnya masing-masing. Al-Quran turun itu menyempurnakan agama yang sudah dibelokkan oleh Paulus. Oke, memangnya agamanya Paulus itu agamanya Allah? Paulus itu kan tidak pernah menyembah Allah, bahkan Allahmu nggak kenal Paulus. Bahkan Allah juga tidak pernah mengutus yang namanya Rasul bernama Paulus, betul nggak? Iya benar, tidak ada di kami itu istilah Paulus itu tidak ada. Kenapa Allah tidak juga membenarkan itu ajarannya Buddha, Hindu? Kenapa ajaran kami? Kalau Allahmu itu mau membenarkan atau mau meluruskan ajaran yang belok, ya sekalian dong semua agama dong diajarin. Ngapain orang Kristen? Paulus membelokkan ajaran yang diajarkan Nabi Isa, Kak. Ajaran Nabi Isa, Paulus nggak mengenal Isa, Bang. Isamu kan nggak disalib, disuruh Pak. Tidak. Yesus itu Isa. Mana buktinya Yesus adalah Isa? Coba saya tanya, Yesus itu bahasa apa, Kak? Yesus itu bahasa Indonesia. Yesus itu orang mana? Orang Yahudi, keturunan Daud. Ada nama Yahudi namanya Yesus, Kak? Ada. Ada. Bukankah itu nama Yunani, Romawi, Kak? Orang Yahudi kan dijajah sama orang Romawi, Bang. Jadi kalian mengikuti Paulus ya, Kak ya? Bukan mengikuti Nabi Isa, Kak ya? Kami mengikuti Yesus, bukan mengikuti Isa yang diserupakan. Kalian mengikuti Yesus tuh nggak ada itu. Yesus disunat. Yesus tidak makan babi. Bapak merokok nggak, Pak? Merokok. Emangnya Nabi Muhammad merokok, Pak? Berarti Anda nggak ngikutin Muhammad dong. Bapak istrinya udah 13 belum? Di ajaran kami ada yang namanya hukum-hukum, Kak. Sekarang saya tanya, Anda makan nasi goreng nggak? Nabi Anda nggak makan nasi goreng? Kenapa Anda makan nasi goreng? Muhammad disunat dalam perut, kenapa Anda disunat pas dikeluarin dari perut? Lalu. Ya, jangan maksa di sini, Pak. Agama kok nikmati aja. Jangan kok sambung-sambungan agama kami. Kok nistakan pula Rasul Paulus. Selain dari beberapa hal yang telah disampaikan oleh Agatha yang menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dalam pengertian yang dimaksud oleh Jainal adalah Allah, sungguh begitu banyak dipaparkan dalam Alkitab. Adapun alasan Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Pertama, Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Tentu bukan dalam natur atau keadaannya sebagai manusia, tetapi dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 jelas mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kata Dia di sini merujuk kepada Sang Firman. Berarti segala sesuatu dijadikan oleh firman. Memang dalam perspektif keimanan Kristen, Allah Bapa mencipta segala sesuatu di dalam melalui oleh firman. Kalau Allah sempat tidak punya firman atau Allah yang menciptakan firman, maka dengan firman apa Allah menciptakan firman? Dengan kata lain, firman itu sudah ada melekat sehakikat sederajat di dalam diri Allah yang disapa dengan Bapa bersama dengan Roh Kudus. Kalau Allah tidak punya firman, maka Allah tidak punya daya cipta. Tapi Allah sudah punya firman sejak kekal di dalam dirinya. Jadi apa alasan Yesus itu Tuhan atau Allah? Yesus itu pencipta segala sesuatu. Yesus itu juga berkuasa mengampuni dosa, memulihkan relasi atau hubungan yang retak antara manusia dengan Allah akibat dari manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Tapi Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Siapakah di dunia ini yang berkuasa mengampuni dosa kalau bukan Allah? Berarti kekuasaan Yesus mengampuni dosa membuktikan Dia tidak bisa dilihat hanya dari natur keadaannya sebagai manusia, tapi dalam natur ilahi sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus itu juga sudah ada sejak kekal. Wahyu 1 ayat 8, 17 dan 18 menunjukkan Yesus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada, yang telah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa. Tidak mungkin kita menyimpulkan dari ayat-ayat tersebut Yesus itu hanya manusia. Yang benar adalah Yesus itu adalah Allah dan manusia. Allah dalam eksistensi kekal sebagai firman, dan manusia yang dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria, yang mana hidup selama 33,5 tahun ada di dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yesus itu sudah ada sebelum Abraham jadi. Yohanes 8 ayat 58. Yesus itu sudah punya kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 5. Yesus itu sudah dikasihi oleh Bapa sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 24. Bahkan Yesus itu berkuasa memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28 dan Yohanes 17 ayat 1 dan 2. Yang paling ajaib seperti yang sudah disampaikan oleh Agatha tadi, Yesus itu tidak hanya berkuasa membangkitkan Lazarus, membangkitkan pemuda di Nain, membangkitkan anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadat, tapi Yesus sendiri berkuasa menyerahkan nyawanya alias mati, dan berkuasa mengambil nyawanya kembali alias hidup kembali, mengalahkan maut. Oleh karena itu, Yesus itu tidak bisa disamakan dan dibandingkan dengan nabi, rasul, utusan manapun yang pernah hidup dalam sejarah kemanusiaan, termasuk yang ada di dalam kitab-kitab suci manapun. Yesus itu berbeda dari setiap nabi, rasul maupun utusan,
sekalipun kami percaya Yesus itu adalah nabi, rasul, utusan, tapi bukan hanya nabi, rasul, utusan. Yesus itu juga Tuhan, firman, Mesias, anak Allah yang hidup, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Maha Kuasa, dan lain sebagainya. Yesus itu adalah firman yang menjadi orang. Sedangkan nabi, rasul, utusan adalah orang yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi alat di dalam tangannya. Dan perlu saya sampaikan di akhir dari ulasan ini, menurut perspektif Alkitab atau menurut perspektif Kristen maupun Yahudi, tidak ada nabi yang berasal dari luar Israel. Semua nabi yang dipercaya oleh orang Kristen maupun orang Yahudi selalu harus wajib berasal dari Israel.